Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 40 sampai 45. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Dia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi. Namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan bahagia. Injil kita hari ini diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 40 sampai 45. Dengan menerima dan menyembuhkan penderita kusta, Yesus menyingkapkan wajah baru Allah. Wajah Allah yang penuh cinta dan belas kasih. Seorang penderita kusta mendekati Yesus. Dia adalah orang yang dikucilkan dan najis. Dia harus menjauh dari siapapun. Siapapun yang menyentuhnya akan menjadi kotor. Tapi penderita kusta itu memiliki keberanian yang besar. Ia melanggar norma-norma agama agar dapat mendekati Yesus. Ia kemudian berseru, "Jika engkau mau, engkau dapat menyembuhkan aku." Yesus tidak perlu menyentuhku. "Jika engkau mau aku sembuh, maka aku akan sembuh." Saudara dan saudari, ungkapan ini mengungkapkan dua penderitaan yang dialami orang kusta itu. Pertama, kusta membuat si penderitanya najis dan berdosa. Kedua, kusta menyebabkan si penderitanya disingkirkan oleh masyarakat dan oleh agama. Alkitab juga menyingkapkan iman yang besar dari pria dalam kuasa Yesus. Yesus sangat tergugah dan membebaskan si penderita kusta atas kedua hal buruk itu. Di tempat pertama, untuk menyembuhkan keterasingan si penderita kusta itu, Yesus menyentuh penderita kusta itu. Yesus berkata, "Bagi aku, kamu bukanlah orang yang tersisih. Aku menerimamu sebagai saudara." Lalu Yesus menyembuhkan penderita kusta itu dengan mengatakan, "Aku mau, sembuhlah." Saudara dan saudari, si penderita kusta agar dapat bertemu dengan Yesus telah melanggar norma-norma hukum juga. Sementara itu Yesus agar dapat membantu penderita kusta itu dan menyingkapkan wajah Allah yang baru, melanggar norma-norma agamanya dan menyentuh penderita kusta itu. Padahal pada waktu itu, barang siapa menyentuh penderita kusta akan menjadi najis menurut wewenang keagamaan dan menurut hukum pada saat itu. Saudara dan saudari, Yesus menyatukan orang yang terintegrasi ke dalam persaudaraan. Yesus tidak hanya menyembuhkan, tetapi juga ingin agar orang yang disembuhkan itu dapat hidup bersama orang lain. Dia sekali lagi memasukkan orang dalam masyarakat untuk tinggal bersama orang lain. Pada waktu itu, agar penderita kusta dapat diterima lagi di masyarakat,
ia perlu mendapat surat dari sang imam bahwa ia telah sembuh. Penderita kusta mewartakan kebaikan yang telah Yesus lakukan kepadanya kepada banyak orang. Akibatnya Yesus menjadi orang yang dikucilkan. Yesus melarang penderita kusta berbicara tentang penyembuhan. Saudara dan saudari, Injil Markus menyampaikan kepada kita bahwa larangan ini tidak diindahkan. Penderita kusta itu setelah pergi mulai menyebarkan berita itu hingga Yesus tidak dapat lagi masuk ke sebuah kota, tetapi tetap berada di luar di suatu tempat yang sepi. Saudara dan saudari, mengapa Yesus tidak bisa masuk ke sebuah kota? Karena Yesus telah menyentuh penderita kusta itu. Karena hal ini menurut pendapat agama kala itu, Yesus sendiri sekarang tidak suci dan harus hidup jauh dari semua orang lain. Dia tidak bisa lagi memasuki kota. Markus mengatakan bahwa orang-orang tidak peduli terhadap norma-norma resmi ini. Orang-orang datang kepada Yesus dari berbagai tempat. Saudara dan saudari, mewartakan kabar baik berarti memberikan kesaksian tentang pengalaman bersama dengan Yesus. Apa yang diwartakan penderita kusta itu? Ia memberitahu kepada orang lain tentang kebaikan yang telah Yesus lakukan kepadanya. Kesaksian ini menuntun orang lain untuk menerima kabar baik Allah yang Yesus bawa kepada kita. Saudara dan saudari, refleksi pribadi bagi kita, kesaksian apa yang kita berikan dalam hidup kita sebagai murid-murid Yesus. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu